Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang hari ini kita mengisi kajian qabla zuhur. Kita bersama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Igtanim khamsan qabla khamsin. Kerjakan 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Jadi kata Rasulullah, kerjakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa muda ini adalah masa yang sangat baik sekali. Masa yang sangat indah sekali. Karena masa muda ini masa yang mana tenaga kita masih kuat, ingatan kita masih kuat, penglihatan kita masih oke. Semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Maka pada masa muda ini gunakan kesempatan oleh kita untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang saleh. Menjadikan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah pada masa muda itu. Karena apabila sudah sampai masa tua, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa kita maklumi kondisinya sudah banyak yang uzur. Sudah banyak yang darurah, yang tidak sanggup dan tidak mampu lagi melaksanakan apalagi ibadah. Apakah itu salat umpamanya atau puasa umpamanya, sudah banyak yang lemah yang tidak sanggup untuk melakukan secara sempurna. Maka kata Rasulullah SAW hadis ini, masa muda kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan nanti tunggu besok baru kita taubat. Udah masa tua baru kita insaf dan sadar. Itu semua tidak akan bisa kita alami Bapak Ibu. Karena apa yang terjadi di depan kita itu perkara rahasia Allah. Rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa mengetahui apakah umur kita sampai nanti tua atau kita bisa nanti berumur sekian tahun. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka masa muda itu mari kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Karena semuanya insya Allah akan lebih baik dikerjakan. Karena kondisi fisik kita pada waktu itu jauh lebih baik dibandingkan pada masa sudah tua. Kemudian kedua kata Rasulullah, wasihatika qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Sehat lawannya sakit. Jadi pada ketika kita sehat walafiat, kita gunakan kesehatan itu dengan baik. Karena kita sadar bahwa baru tahu nilai sehat itu besar oleh kita Bapak Ibu di saat kita sakit. Ini luar biasa ini. Baru tahu oleh kita itu nilai sehat itu besar ketika kita sakit. Apa buktinya Bapak Ibu sekalian? Di saat sakit itu kita berobat ke sana kemari, kita diinapkan di rumah sakit mungkin, dan itu akan menghabiskan
Pertama mungkin uang yang kita miliki, tenaga dan kesempatan kita juga akan terkuras di situ Bapak Ibu. Maka waktu sakit itulah baru sadar. Kalau sadar kita pada waktu itu arti terlambat kita Bapak Ibu sekalian. Di ketika kita sehat itu mari sama-sama kesehatan itu kita gunakan sebaik mungkin. Kita langkahkan kaki kita untuk ke tempat-tempat ibadah. Kita langkahkan kaki kita untuk ke tempat masjid untuk melaksanakan salat jemaah. Berdasarkan kajian-kajian agama ini saksi nanti di mahkamah Allah. Di samping kita mendapatkan kelipatan pahala yang luar biasa, dalam hadis Rasul mengatakan salat berjemaah itu 27 derajat dibandingkan sendirian. Dan kehadiran kita di masjid ini pun nanti akan jadi saksi di saat kita bersidang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahkan orang yang ke masjid ini dalam Al-Qur'an jelas Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ini pengakuan Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian kepada orang yang selalu bolak-balik mundar-mandir ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan rumah Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, inilah orang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Allah sudah memberikan pengakuan Bapak Ibu. Kalau Allah sudah memberikan pengakuan, insya Allah maka kita akan menjadi hamba yang baik, hamba yang saleh. Karena orang yang sampai ke masjid, orang yang sampai ke tempat yang mulia ini biiznillah, dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah Ta'ala tidak mungkin. Tidak mungkin diajak pun, dipanggil, disurati, umpama dijemput. Tapi kalau Allah tidak memberikan izin kepadanya, tanpa biiznillah, tanpa qudrat Allah Ta'ala Bapak Ibu, maka tidak akan sampai dan tidak akan bisa untuk bertemu di rumah Allah ini. Maka orang-orang hamba Allah yang sampai ke masjid adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu-tamunya, duyufullah wa duyufur rahman, masih di rumah Allah. Maka yang sampai ke sana tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan baik oleh Allah sehingga kita menjadi tamu Allah pada siang yang penuh berkah ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka ketika kita sehat walafiat, mari sama-sama kesehatan itu kita gunakan. Syukur nikmat salah satunya adalah menggunakan sehat badan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat badan kita gunakan untuk ke tempat-tempat yang baik. Sehat badan kita gunakan ke tempat-tempat yang mulia. Seperti masjid, menghadiri kajian-kajian agama, datang ke tempat-tempat yang sangat mulia, tentunya tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita selalu mi'marah ke masjid insyaallah, maka kita akan menampakkan syiar agama Allah di tempat atau di negeri kita. Saya sering mengatakan Bapak Ibu sekalian, mensyiarkan masjid bukan hanya untuk kepentingan pribadi Bapak Ibu, tapi untuk umat. Syiar agama untuk mendapatkan keselamatan umat. Kalau semua masjid itu tidak lagi kegiatan syiar agama, dikhawatirkan Allah menurunkan bencana yang sangat dahsyat sekali. Dengan adanya kajian-kajian, kegiatan jemaah di masjid, kegiatan yang seperti ini Bapak Ibu sekalian akan tersyiar karena kita punya pengeras suara. Jauh dengar. Inilah salah satu mungkin keutamaan di antara keutamaan lain Bapak Ibu, dan kita hadir di rumah Allah yang mulia ini Bapak Ibu sekalian. Maka waktu sehat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ini perbandingan Bapak Ibu. Kaya miskin di dunia ini hidup ibaratkan roda. Tidak ada yang abadi. Janganlah kita menyangka kekayaan itu abadi sama kata tidak. Sudah banyak contoh kita lihat apa yang terjadi dulu. Mungkin seorang itu kaya, katakanlah orang milioner punya duit yang banyak, mudah bagi Allah untuk memutar balikan. Dan sangat mudah bagi Allah membangkrutkan menjadikan dia miskin. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dibandingkan kaya di dunia dan kaya di akhirat, jauh bedanya. Kalau kaya di akhirat nanti, di saat kita sudah tercatat sebagai hamba Allah yang masuk surga insyaallah. Apa kata penjara surga itu dalam surah Az-Zumar itu? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamalah atasmu dengan kebaikan, fadkhuluha, masuklah kalian dalam surga. Khalidina, kekal selama-lama di situ. Artinya kekayaan di akhirat itu tidak akan pernah berputar, tidak akan pernah miskin lagi Bapak Ibu. Tetapi kekayaan di dunia ini tidak abadi.
Maka di saat kita diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala, titipan amanah berupa rezeki yang banyak, jangan sampai lupa. Jangan sampai kita ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurlah nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Tasyarufkan fi sabilillah, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedekah wajib namanya zakat, keluarkan zakat. Mari sama-sama kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya waktu di pesantren pernah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kenapa terjadi, mohon maaf, na'udzubillah, kebakaran? Kenapa terjadi kecelakaan? Kenapa terjadi hal yang tidak kita inginkan? Salah satu jawabannya mungkin kita tidak jujur kepada Allah. Disuruh bayar zakat, tidak mau. Disuruh bersedekah, tidak mau. Allah ambil secara paksa. Dia ambil secara paksa, itulah mungkin na'udzubillah dengan kebakaran, kemalingan, perampokan. Allah mengambil secara paksa. Diminta kejujuran, tidak mau. Bersedekah, berinfak, tidak mau. Sulit mengeluarkannya. Tapi apabila kita jujur dengan Allah Ta'ala, insya Allah harta titipan itu akan Allah jaga, Bapak Ibu sekalian. Maka bagi saudaraku Bapak Ibu yang Allah takdirkan hari ini sebagai seorang yang kaya raya, jadilah hamba Allah, seorang kaya yang dermawan, yang selalu menginfakkan hartanya fisabilillah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jemaah dirahmati Allah. Kemudian wa faraghaka qabla syughlika, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Masa lapang, waktu terbuka dan waktu terluang kita manfaatkan Bapak Ibu. Karena akan datang masa yang kedua, apa? Masa sulit, yang kita tidak bisa lagi terbuat apa-apa, mungkin sudah dihukum dengan keadaan. Dan pada waktu itu kita berkeinginan untuk itu dan tidak mungkin lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kondisinya yang menghukum, membuat kita sulit, tidak bisa bergerak lagi karena beberapa hal yang menyebabkan seperti itu. Maka di saat ada waktu lapang ini kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Mari sama-sama kita manfaatkan. Terbuka waktu untuk beribadah, wirid, pengajian, tausiah agama, datangi. Hadir kita pada waktu itu. Karena satu hari kita tidak mengikuti, tidak akan bisa kita mengulang Bapak Ibu. Itu akan makin jauh dari kita. Maka peluang yang ada, kesempatan terbuka depan kita itu, kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian, masa lapangmu sebelum datang masa sulitmu Bapak Ibu. Bapak Ibu para yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah wa hayataka qabla mautika, hidup sebelum datang mati. Hidup berujung dengan kematian. Sehebat apapun orang, sekaya pun apapun orang, dia berobat ke sana kemari mencari dokter yang bisa untuk menyehatkan dia. Tapi apabila sudah sampai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa mengelak sedikit pun. Ainama takunu yudrikumul maut wal kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, dimanapun tempat kita, di gedung yang kokoh, di tempat yang sangat kuat sekali, di rumah sakit yang paling elit, yang harganya mahal, tempatnya luar biasa, look, eksekutif, bayarnya mahal sekali, kamarnya seperti kamar hotel, di situ berobatlah dengan uang sangat luar biasa. Tetapi apabila sudah sampai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa menghalangi malaikat Israel alaihissalam. Tidak akan bisa mengalahkan kehebatan Israel, jenderal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila janji sudah sampai, maka kita akan berangkat pulang, arti hijrah kita, pindah dari alam dunia kepada alam akhirat. Alam barzah, alam kubur merupakan gerbang awal menuju alam akhirat. Alam barzah itu cerminan ke depan. Kalau situ sudah baik Bapak Ibu sekalian, maka ke depan insya Allah maka kita akan jadi baik. Tetapi apabila di situ sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiksa, maka ke depannya pun akan beruntun siksa-siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita banyak menginsafi diri kita, banyak kita memuhasabah, mengkoreksi diri kita, supaya insya Allah kita menjadi hamba Allah yang beruntung nanti, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Faqtaburu ya ulil absar la'allakum turhamun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.